Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan Pak, saya Gilbert Jonathan Syagian dengan NIM 230402021. Di sini saya akan mempresentasikan tugas final PBL saya, yaitu perencanaan dan perancangan PLTS atap pada tempat tinggal sendiri. Langkah pertama pada perencanaan PLTS atap adalah analisa lokasi pemasangan panel surya. Lokasi pemasangan yang saya pilih yaitu tempat tinggal saya sendiri, tepatnya di Kota Pematang Siantar. Pada analisa yang dilakukan yaitu analisa bayangan, dilakukan menggunakan bantuan dari Google Earth, yang dimana tujuan dari analisa ini untuk melihat potensi terjadinya bayangan dari objek sekitar seperti bangunan ataupun pepohonan yang dapat mengurangi kinerja dari panel surya sendiri. Selanjutnya, faktor bayangan terhadap atap. Faktor bayangan sangat berpengaruh terhadap performa PLTS karena dapat menurunkan produksi energi pada panel secara signifikan, di mana semakin sedikit panel tersebut terkena bayangan atau shading, maka semakin banyak energi yang dapat dihasilkan oleh panel tersebut. Seperti yang bisa kita lihat di sini, ada beberapa faktor bayangan yang dimana juga saya tambahkan gambar dan keterangannya. Yang pertama dari faktor bayangan atap, di sini bisa dilihat gambar atap rumah saya sendiri dari Google Earth, yang dimana di sini tidak menimbulkan efek bayangan antar kedua sisi atap karena berbentuk prisma yang orientasinya utara dan selatan. Dari faktor vegetasi atau tanaman dan pepohonan, sini dapat kita lihat area sekitar rumah terdapat pohon yang jaraknya lumayan dekat, tetapi tidak menimbulkan efek bayangan yang signifikan karena tinggi pohon lebih rendah dari atap rumah sendiri. Yang selanjutnya itu faktor bangunan sekitar. Bayangan yang ditimbulkan bangunan sekitar tidak sampai menutupi atap karena tingginya lebih rendah. Dan yang terakhir, faktor jarak antar panel. Di sini bisa kita lihat area atap yang memanjang memungkinkan pengaplikasian panel surya dengan jarak yang sesuai dan juga ideal. Untuk analisis struktur atapnya, yang pertama yaitu dari jenis struktur atap saya sendiri. Atap rumah saya berbentuk prisma dengan sudut kemiringan sebesar 30 derajat dengan struktur kayu. Kemudian jenis material atap yang digunakan yaitu genteng berbahan metal dengan ketebalan 0,20 mm dan berat sekitar 2,5 kg per meter kuadrat. Untuk kerapatan struktur atapnya yaitu jarak kuda-kudanya 1,5 meter dengan gording 2 meter dan jarak rengnya 40 cm. Untuk kondisi penutup atap tergolong masih terawat dan tersusun rapat yang saling tumpang tindih. Kemudian perhitungan luas atap menggunakan Google Earth. Di sini Google Earth dapat membantu kita untuk menghitung luas atap kita sendiri dengan cara meletakkan titik koordinatnya tepat di rumah kita, yang dimana kita bisa melihat tampilan atap rumah kita sendiri dari atas. Pertama kita tekan tombol yang berbentuk atau simbol ruler atau penggaris, kemudian kita arahkan dan juga kita blok bagian mana yang mau kita ukur. Dan otomatis nanti Google Earth akan menampilkan atau menghitung keliling dan luas dari atap kita sendiri. Berdasarkan hasil pengukuran menggunakan metode GIS atau Google Earth tadi, diperoleh luas area atap bangunan dari dua sisi, yaitu sisi utara sebesar 98,58 meter kuadrat dengan keliling sekitar 40,09 meter, sedangkan dari sisi selatannya sebesar 32,10 meter kuadrat dengan keliling sekitar 24,47 meter. Di sini kita dapat menggunakan rumus untuk menghitung luas atap, yang dimana luas atap sama dengan luas proyeksi dibagi cos alpha. Kita masukkan nilai dari luas
atap tadi dari sisi utara yaitu 98,58 meter kuadrat dengan nilai kos alfanya yaitu 0,866, yang dimana hasil dari luas atap itu yaitu sebesar 113,83 meter kuadrat, dan untuk sisi luas atap bagian sisi selatannya yaitu kita masukkan nilainya tadi, yang didapat hasilnya sebesar 37,06 meter kuadrat. Dengan demikian, jika ditotalkan dari kedua sisi yaitu utara dan selatan, luas area atap yang berpotensi digunakan untuk pemasangan panel surya adalah sekitar 150,89 meter kuadrat. Nah, selanjutnya tahapan kedua yaitu analisa sistem kelistrikan, yang mana pada tahapan ini dilakukan pemeriksaan persyaratan sistem kelistrikan dengan melihat dari informasi kWh meter dan juga rekening listrik bulanan sebagai bukti secara faktualnya, yang mana bisa dilihat di sini pada informasi kWh meter dan juga tagihan rekening listrik bisa dilihat besar daya rumah yaitu sebesar 900 volt ampere, dan dengan jumlah biaya tagihan yang dibayar pada bulan tersebut sebesar Rp203.000. Di sini juga kita dapat melihat informasi terkait berapa besar meteran listrik kita yang tersisa pada bagian screen dari kWh meter. Berikutnya, analisa beban listrik. Untuk dapat mengetahui jumlah pemakaian atau konsumsi energi listrik, kita dapat menghitungnya menggunakan rumus energi dalam satuan WH dikali daya dalam satuan watt dikali lama pemakaiannya dalam satuan jam. Di sini terdapat beberapa daftar peralatan yang ada di rumah saya, termasuk spesifikasi daya dan waktu pakai perharinya, dan juga total konsumsi energinya dalam perharinya, yang dapat dihitung tadi menggunakan rumus energi dalam satuan WH dikali daya dikali lama pemakaiannya. Berdasarkan perhitungan yang didapat dari data pada tabel, diperoleh total konsumsi atau pemakaian energi listrik harian sebesar kurang lebih 4.248,5 Wh per harinya, atau sekitar 4,25 kWh per hari. Nah, jika dikonversikan dalam pemakaian sebulan, maka kita tinggal mengalihkan 30 hari saja, yang dimana hasil yang didapat yaitu sebesar 127.455 Wh per harinya, atau sekitar 127,45 kWh per hari. Untuk perhitungan biaya listrik sendiri dalam satu hari, kita dapat menghitungnya menggunakan rumus biaya sama dengan energi dalam satuan kWh dikali tarif listrik, di mana harga tarif listrik kita dapat ketahui dari standar yang ditetapkan PLN, yaitu sekitar 1.444,7, yang dimana untuk biaya listrik per hari dari rumah saya yaitu tinggal dikalikan dari jumlah pemakaiannya tadi, yaitu 4,25 kWh dikali harga tarif listrik tadi 1.444, didapatkan biayanya sekitar Rp6.139,9 per harinya. Untuk perhitungan biaya listrik per bulannya tinggal dikalikan 30 hari saja, yang dimana hasilnya didapat sebesar Rp84.197 per bulannya. Untuk selisih antara hasil perhitungan dan tagihan sebenarnya kemungkinan disebabkan oleh variasi pola penggunaan listrik, seperti peningkatan konsumsi energi pada waktu atau hari tertentu dalam satu bulannya. Selanjutnya masuk kepada perancangan sistem PLTS atap, yang dimana dimulai dari menghitung konsumsi energi pada siang hari sebagai penentu kapasitas PLTS atap nantinya, yaitu berdasarkan rata-rata penggunaan dalam satu minggunya, rata-rata penggunaan listrik pada siang harinya, yaitu didapat selisihnya sekitar 4,29 kWh. Nah, selanjutnya dengan menggunakan Global Solar Atlas Map,
kita dapat melihat data output PV dari lokasi tempat tinggal kita berada, seperti yang saya buat ini di lokasi tempat tinggal saya, yaitu Kota Pematang Siantar, yang dimana setelah ditinjau melalui website resmi yaitu Global Solar Atlas Map, maka besar PV out harian yang diperoleh yaitu 3,669 kWh per kWp. Jika diketahui rata-rata energi harian siang hari sama dengan 4,29 kWh, PV out harian sama dengan 3,669 kWh per kWp, maka kita dapat menghitung kapasitasnya, yang dimana menggunakan rumus kapasitas dalam kWp sama dengan rata-rata energi siang hari dibagi PV out hariannya, yang dimana kita dapat hasil dari kapasitasnya sekitar 1,169 kWp atau sama dengan 1169 Wp. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan menggunakan rumus tersebut, maka diperoleh kapasitas optimal PLTS atap sebesar kurang lebih 1,169 kWp atau 1169 Wp. Di mana berdasarkan perhitungan di atas juga dapat diketahui bahwa kebutuhan listrik siang hari telah dapat terpenuhi dengan memasang PLTS atap sebesar 1169 Wp. Berikutnya menghitung daya puncak sistem. Jika diketahui kapasitas optimal sama dengan 1169 Wp dan rata-rata rugi sistem 25%, maka kita dapat menghitung daya puncaknya menggunakan rumus daya puncak sama dengan kapasitas optimal ditambah kapasitas optimal dikali rugi sistem, di mana kita memasukkan nilai-nilai tadi, maka daya puncak yang kita dapat yaitu sebesar 1463,25 Wp atau sama dengan 1,463 kWp. Penambahan 25% dari perhitungan kebutuhan energi merupakan penambahan untuk rugi sistem, yang dimana dipengaruhi oleh faktor PV temperatur, loss, PV shading loss, PV tolerance, inverter, dan kabel loss dengan rentang 15% sampai 25% yang umumnya sering ditemui pada PLTS skala kecil. Nah, berikutnya menghitung modul surya dan luas daerah aktifnya. Jika diketahui daya puncak tadi sama dengan 1,463 kWp dan efisiensi modul surya misalnya 15% per meter kuadrat, maka luas areanya dapat kita hitung menggunakan rumus luas area dalam meter kuadrat sama dengan daya puncak dibagi efisiensi modul surya, di mana ketika kita memasukkan nilainya, maka hasil dari luas area yang kita dapat yaitu sebesar 9,75 meter kuadrat. Kemudian menghitung kebutuhan jumlah modul surya. Jika diketahui daya puncaknya sama dengan 1463,75 kWp dan daya output atau modul sama dengan 20 Wp, maka kita dapat menghitung jumlah modulnya menggunakan rumus jumlah modul sama dengan daya puncak dibagi daya output. Maka jumlah modul yang kita dapat yaitu sebesar 7 unit modul surya atau PV. Selanjutnya yaitu memilih inverter sesuai daya. Jika diketahui daya puncak tadi yaitu 1463,75 Wp dan daya PLN atau daya rumah saya sendiri yaitu sebesar 900 volt ampere, maka kapasitas total inverter pada sistem PLTS atap dibatasi oleh paling tinggi 100% dari daya tersambung PLN, yang dimana berdasarkan perhitungan di atas dan daya dari PLN sebesar 900 volt ampere, maka inverter yang ideal dan cocok untuk digunakan yaitu inverter dengan daya keluaran 1500 watt. Selanjutnya bentuk pertimbangan peletakan panel surya, yaitu yang pertama sistem support dan mountingnya, yang dimana sistem support dan mounting pada PLTS atap berfungsi sebagai penopang modul surya agar terpasang kuat, stabil, dan aman, sekaligus menjaga sudut kemiringannya tetap optimal terhadap radiasi matahari serta mampu menahan beban mekanis seperti angin dan berat modul. Pada lokasi dengan orientasi atap utara atau selatan, modul dipasang langsung mengikuti kemiringan atap tanpa rangka tambahan menggunakan metode flush mounting, yaitu pemasangan sejajar dengan permukaan atap yang lebih sederhana, ringan, dan tidak menambah beban signifikan pada struktur. Selanjutnya, arah hadapan dan sudut kemiringan panel surya. Berdasarkan tampilan yang dilihat dari Global Solar Atlas ini, wilayah Pematang Siantar
menunjukkan potensi energi yang dimilikinya baik dengan GHI sebesar 4,586 kWh per meter kuadrat per hari. Nilai DNI-nya sebesar 2,555 kWh per meter kuadrat per hari dan DIV-nya 2,605 kWh per meter kuadrat per hari, menunjukkan radiasi yang diterimanya merupakan kombinasi radiasi langsung dan tersebar. Sementara GTI sebesar 4,588 kWh per meter kuadrat per hari menggambarkan radiasi optimal pada modul miring. Sudut kemiringan optimalnya sekitar 3 derajat karena lokasinya dekat khatulistiwa dan azimutnya 180 derajat menghadap ke arah selatan, memberikan penerimaan radiasi terbaik, sehingga area ini cocok untuk penerapan PLTS atap. Terakhir, analisa finansial. Berikut adalah beberapa parameter dan nilai satuan berdasarkan data-data yang telah saya kumpulkan tadi, kemudian saya jadikan dalam bentuk tabel beserta keterangannya. Di sini bisa dilihat berdasarkan analisis finansial yang saya buat, PLTS atap berkapasitas 1,463 kWp ini menghasilkan sekitar 1.959 kWh per tahunnya dengan potensi penghematannya sebesar 2,83 juta rupiah per tahun, dengan investasi yang didapat mencapai 21,90 juta rupiah, dan untuk biaya operasional dan maintenance-nya dalam 1% per tahunnya. Kemudian biaya penghematan bersihnya sekitar 2,61 juta rupiah untuk per tahunnya, sehingga didapat payback periodnya kurang lebih sampai 8,4 tahun dengan umur teknis 20-25 tahun, yang dimana sistem ini tetap masih menguntungkan dalam waktu jangka yang panjang. Dapat saya simpulkan berdasarkan beberapa data dari analisis dari mulai perencanaan dan juga sampai ke perancangan PLTS atap ini, dapat saya simpulkan pengaplikasian PLTS ini dapat memberikan keuntungan dan juga manfaat dikarenakan potensi dari daerah saya berasal atau tempat tinggal saya mendukung pengaplikasian sistem PLTS atap ini dapat bekerja dengan optimal sesuai dengan syarat-syarat tadi, dan juga dari segi ekonomisnya juga sangat menguntungkan, dan juga usia dari pemakaiannya juga tergolong lama, yaitu 20-25 tahun. Demikian hasil presentasi pemaparan saya tentang perencanaan dan perancangan PLTS atap saya, Pak. Mohon maaf jika masih banyak terdapat kesalahan kata. Atas perhatian Bapak, saya ucapkan banyak terima kasih. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.